Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat muslim rahimakumullah, hari Selasa, hari biasanya saya berkumpul sama ibu-ibu di Masjid Al-Kautsar untuk mengkaji salah satu kitab yang mungkin dikaji di beberapa pesantren, yaitu kitab Sulamut Taufik. Untuk itu dengan berharap semoga Allah menjadikan saya dan sahabat muslim sekalian termasuk orang yang istiqomah, meskipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung. Saya akan melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufik. Dan sekarang kita akan membahas tentang syafaat. Syafaat salah satu dari yang wajib kita imani, karena syafaat ini dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa sih syafaat itu? Syafaat itu adalah legalisasi untuk memberikan pertolongan kepada seseorang. Ibaratkan misalkan saya kebetulan ada di perjalanan, sudah kehabisan duit, ya, kemudian mau menyewa hotel untuk bermalam tidak ada, mau makan juga tidak ada. Ternyata saya keinget terhadap teman. Akhirnya saya teleponlah si teman itu, minta tolong agar supaya si teman itu memberikan izin kepada orang tuanya, mempersilahkan saya untuk menginap di rumahnya dan numpang makan di sana. Akhirnya teman saya pun minta izin sama ayahnya agar supaya saya diperbolehkan untuk tinggal di rumahnya dan numpang makan di sana. Akhirnya berkat teman saya yang bilang kepada ayahnya, saya pun akhirnya bisa bertempat tinggal bermalam di rumah teman saya tersebut dan numpang makan. Itu istilahnya syafaat mudahnya. Jadi syafaat itu suatu pertolongan untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tertentu untuk orang-orang yang ditentukan. Syafaat ini banyak sekali. Bahkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi menghitung hingga sampai 20 syafaat. Artinya kelak di hari kiamat nanti, syafaat ini bermacam-macam. Namun di antara syafaat-syafaat yang begitu banyaknya, ada syafaat yang paling agung yang dinamakan dengan syafaatul uzma, yang terkhusus bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Apa itu syafaatul uzma? Syafaatul uzma itu adalah syafaat, sebuah pertolongan khusus dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengistirahatkan seluruh makhluk, baik orang muslim maupun non muslim, dari panjangnya kesulitan, kebingungan yang terjadi di mauqif. Mauqif itu sebuah tempat pada hari kiamat nanti. Pada waktu itu manusia yang pernah hidup mundu zamani Adam ila yaumil qiyamah numplak di situ tanpa ada naungan, tanpa ada rumah, tanpa ada pepohonan. Pada waktu itu matahari sangat pendek sekali. Mereka di situ nasibnya begitu susah,
begitu kesulitan menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, yang masuk surga mana, yang masuk neraka mana. Jadi pada waktu itu manusia itu sudah terlewatan batas dari sisi susah, dari sisi mengalami kesulitan yang sudah tidak mampu untuk ditahan lagi. Ya. Akhirnya setelah mereka berada di mauqif begitu lama, hingga sampai kira-kira 3000 tahun lamanya. 3000 tahun, Masya Allah. Bayangkan kita saja ada di sini, mungkin mengalami kesulitan karena adanya corona ini hanya beberapa bulan, mungkin kita pun sudah begitu merasa imbasnya kepada kita semuanya, payahnya, kurangnya rezeki dan seterusnya. Kelak kita akan hidup di hari kiamat nanti di mauqif itu selama 3000 tahun, dan pada waktu itu semuanya pada kebingungan, kesusahan menunggu putusan Allah Subhanahu wa taala. 3000 tahun. Sehingga pada waktu itu sebagian di antara mereka berkata, coba barangkali ada yang melihat seseorang yang bisa memberikan pertolongan kepada kalian, memberikan syafaat kepada kalian. Akhirnya sebagian manusia ada yang memberikan pendapat, coba kalian datang ke Nabi Adam, karena Nabi Adam itu adalah ayah dari seluruh manusia. Barangkali Nabi Adam bisa memberikan pertolongan. Ternyata Nabi Adam pun tidak bisa memberikan pertolongan, ya, tidak mampu untuk memberikan pertolongan, sibuk dengan kesalahan yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam itu sendiri. Kemudian setelah 1000 tahun lamanya mereka mendatangi Nabi Nuh. Demikian juga Nabi Nuh, setelah diminta pertolongan, beliau juga tidak bisa. 1000 tahun setelahnya datang lagi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak bisa. 1000 tahun setelahnya mereka datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak bisa. Kemudian 1000 tahun lagi mereka datang kepada Nabi Isa. Apa katanya Nabi Isa? Nafsi, nafsi, idhabu li Muhammad. Udah, aku ini sibuk dengan urusanku sendiri, Pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhirnya manusia datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu kepada baginda Nabi, ya Muhammad, anta Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Wa khatimul anbiya, engkau adalah penutup para nabi. Wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni bagimu dosa yang sudah lewat dan dosa yang akan datang. Fashfa' lana 'inda rabbik, maka tolonglah kami, ya, di sisi Tuhan engkau. Bukankah engkau sudah melihat apa yang menimpa kami semuanya? Bukankah engkau sudah melihat kesusahan-kesusahan yang sudah kami semuanya tidak mampu untuk menahannya? Akhirnya sebagaimana janji Allah kepada baginda Nabi, sebelum beliau wafat ini, beliau memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau itu mempunyai kedudukan yang terpuji, yaitu syafaatul utsma. Dengan tegas baginda Nabi menjawab, analaha, ya, akulah yang akan memberikan pertolongan kepada kalian. Akhirnya baginda Nabi pun berdiri, datang di bawah arasy, kemudian beliau bersujud kepada Tuhannya.
Setelah bersujud, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, ya, memberikan ilham bacaan-bacaan, pujian-pujian, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana pujian-pujian itu memang tidak pernah sama sekali diberikan kepada makhluk selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda Nabi memanjatkan pujian-pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa' tushfa." Wahai Muhammad, dah angkat kepalamu, mintalah apa yang kau minta, kamu akan diberi. Mintalah kamu pertolongan, mintalah kamu agar kamu bisa memberikan pertolongan, maka kamu akan saya legalkan untuk memberikan pertolongan. Akhirnya siapa yang pertama kali diingat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Baginda Nabi mengatakan, "Ummati, ya Rabb, ummati, ummati. Ya Rabb, ummati, ummati. Ya Allah, ya Tuhanku, umatku, umatku." Akhirnya diucapkanlah kepada baginda Nabi, "Wahai Muhammad, masukkanlah ke surga umatmu dari pintu sebelah kanan." Sehingga manusia-manusia selain umatnya baginda Nabi Muhammad pun mengharap agar supaya mereka termasuk menjadi golongan baginda umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kita ini yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW dan memeluk agama baginda Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus bersyukur dan memegang agama ini dan berusaha untuk menyempurnakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi, dengan harapan kita kelak di hari kiamat nanti diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya. Itulah syafaatul uzma. Kemudian ada syafaat yang kedua, yaitu syafaat pertolongan untuk memasukkan suatu kaum ke surga tanpa hisab. Ini juga tertentu bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ada syafaat yang ketiga. Syafaat yang ketiga ini syafaat bagi orang-orang yang berhak masuk neraka, ya, atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, namun mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW sehingga dia tidak sampai masuk neraka. Ada lagi syafaat yang keempat, syafaat mengeluarkan orang-orang yang di hatinya masih mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Modalnya di hatinya hanya tauhid, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Ini juga terkhusus. Ini tidak terkhusus baginda Nabi Muhammad SAW. Para nabi yang lain pun mempunyai legalitas untuk memberikan syafaat kepada umatnya untuk memasukkan surga orang-orang yang di hatinya masih mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para malaikat, demikian juga orang-orang mukmin. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwasanya kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan golongan penghuni surga dengan berbentuk sof-sof, berbaris-baris. Demikian juga Allah mengumpulkan ahli neraka dengan berbentuk berbaris-baris pula. Sehingga
ada salah satu seorang lelaki ada di barisan golongan ahli neraka itu, melihat kepada seorang lelaki yang ada di barisan golongan ahli surga, mengenal. Akhirnya si lelaki ini bilang, "Hai fulan, apakah engkau ingat suatu hari ketika aku pernah berbuat baik kepada engkau?" Gitu ya. Akhirnya si lelaki yang ada di barisan penghuni surga pun berkata, "Ya Allah, dia telah pernah berbuat baik kepadaku di dunia." Akhirnya berkat itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, "Ya sudah, pegang tangannya, masukkan dia ke surga dengan rahmatku," katanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita dianjurkan agar supaya banyak bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang amalnya itu sudah amal-amal ahli surga. Karena apa? Karena dengan harapan kalau kita semuanya kelak di akhirat, naudzubillah min dzalik, misalkan oleh Allah dimasukkan golongan ahli neraka karena banyak kemaksiatan yang belum diampuni, namun karena kita banyak teman yang ada di barisan penghuni surga dan mereka kenal dengan kita karena kita sering menolongnya pada waktu masih hidup, harapannya mereka bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya. Sahabat muslim rahimakumullah, ada syafaat yang ketujuh, syafaat kepada orang-orang kafir, ya. Orang kafir yang mereka sudah kekal ada di neraka, namun mereka mendapatkan syafaat pertolongan untuk meringankan azab di waktu-waktu tertentu. Misalkan contoh Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib karena dia mati dalam keadaan kafir, meskipun dia membenarkan tentang baginda Nabi Muhammad SAW, namun karena dia tidak patut terhadap perintah baginda Nabi, tidak menjalankan ajaran Islam, menurut kebanyakan ulama dia meninggal dalam keadaan kafir, sehingga Abu Thalib ini kekal di neraka. Namun karena Abu Thalib ini selama hidupnya banyak membela baginda Nabi, maka dia mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Abu Thalib itu di neraka itu dia berada di pantainya, api neraka, ya. Jadi tidak masuk di dasarnya api neraka, tidak. Ada di pantainya api neraka dan disediakan sandal untuknya. Namun meskipun demikian, yang namanya neraka saking panasnya neraka yang ada di bawahnya ini menyebabkan otaknya mendidih. Masya Allah, Masya Allah. Banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya pentingnya kita semuanya berbuat baik, membantu kepada orang alim atau orang yang sedang mencari ilmu agama, karena mereka mempunyai keistimewaan bisa menolong kita semuanya di akhirat nanti. Ada salah satu riwayat yang mengatakan kelak orang alim itu mendapatkan legalisasi dari Allah Subhanahu wa taala, isfa' fi talamidatik. Silahkan kamu menolong murid-muridmu, ya. Meskipun jumlah muridmu itu saking banyaknya mencapai hitungannya bintang. Ada lagi riwayat, man a'ana talibal ilmi a'tahullahu kitabahu biyamini. Barang siapa yang membantu orang yang sedang mencari ilmu, maka
kelak Allah akan memberikan catatan amalnya dengan tangan kanan. Makanya dari sini perlunya kita berusaha menjadi orang alim, atau kalau nggak bisa itu kita selalu mengaji kepada orang-orang alim dengan harapan kelak kita bisa gandolan mendapatkan syafaatnya orang-orang alim ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking hebatnya orang alim ini, keistimewaannya di akhirat nanti itu melebihi orang yang ahli ibadah. Ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya ketika seorang alim dan orang yang ahli ibadah ya ini berkumpul di akhirat nanti, maka orang yang ahli ibadah ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan masuk surga dan menikmati kenikmatan surga disebabkan ibadah yang telah ia lakukan di dunia. Namun kalau bagi orang alim, Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya kif. Kamu berhenti dulu, jangan masuk surga dulu. Fashfa' liman ahbabta. Fa innaka la tashfa'u li ahadin illa syafa'ta. Silahkan kamu menolong orang yang kau cintai, karena kamu tidak akan memberikan pertolongan kepada salah satu seseorang kecuali dia akan tertolong. Sehingga orang alim ini kedudukannya seperti halnya para nabi yang bisa menolong umatnya. Masya Allah. Demikian mungkin kajian kita pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.